Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 881. Istana ini dan pemimpin Sekte Guntur Ungu telah bertemu dengan pemimpin lama Istana Luo Surgawi. Beliau berjanji kepada kami bahwa selama kami bekerja sama dengan Istana Luo Surgawi, mereka tidak akan menyerang Sekte Guntur Ungu maupun Istana Phoenix S. Kepala Istana Phoenix S berkata, di masa depan, di alam abadi Baekhyong, meskipun Istana Phoenix S akan berada di bawah Istana Luo Surgawi, Sekte kami tidak akan digabung, dan warisan kami tidak akan terputus. Kepala Istana, ini tidak sesederhana itu. Tidakkah kau pikir ini hanya jebakan? Tanya Yan Qingcheng cemas. Istana Tianluo sangat ambisius. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Istana Ice Phoenix dan Sekte Purple Thunder bertahan hidup sendirian? Kepala Istana yang lama sangat dihormati, dan aku percaya pada janjinya. Kata Kepala Istana Ice Phoenix. Apa maksudmu dengan sangat dihormati? Apakah seseorang yang benar-benar sangat dihormati akan melakukan sesuatu seperti menelanjangi kekuatan dan sekte lain? Balas Tang Zixuan. Mendengar ini, Kepala Istana Phoenix S langsung murka dan memarahi, kau tidak tahu tempatmu di masyarakat. Beraninya kau mengkritik Kepala Istana Tetua Qin. Kepala Istana, kurasa kau merasa bersalah. Kau takut menerima apa yang kukatakan, meskipun aku benar. Tang Zixuan menguatkan tekadnya dan membalas dengan sengit, karena jika apa yang kukatakan benar, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi Istana Ice Phoenix. Tapi Kepala Istana, pernahkah kau berpikir bahwa meskipun aku tidak mengatakannya, itu tidak akan hilang begitu saja? Itu akan tetap terjadi. Beraninya kau. Ekspresi Master Istana Ice Phoenix dingin, dan tekanan Kaisar Abadi menyelimuti Tang Zixuan. Tuan Istana, tunggu. Tetua Kaisar Abadi di sampingnya segera melangkah maju untuk menghentikannya. Kalau kita menyakitinya, bagaimana kita bisa membentuk aliansi pernikahan dengan Istana Tianluo? Mendengar hal ini, Kepala Istana Ice Phoenix sedikit lebih tenang, menarik kembali auranya, dan menoleh ke Yan Qingcheng, sambil berkata, Qingcheng, caramu mendisiplinkan muridmu benar-benar mengecewakanku. Ini tidak ada hubungannya dengan tuanku. Kalau kau mau marah, datanglah padaku. Kata Tang Zixuan. Zixuan, jangan bersikap kasar kepada Kepala Istana. Tegur Yan Qingcheng, lalu menoleh ke Kepala Istana Ice Phoenix dan berkata, Tuan Istana, kata-kata Zixuan sebenarnya cukup masuk akal. Jika Anda benar-benar peduli dengan Istana Ice Phoenix, Anda seharusnya tidak membiarkan Istana Tianluo bertindak gegabah. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Kepala Istana Phoenix S dingin, bertarung sampai mati dengan Istana Tianluo. Kau yakin itu bukan usaha yang sia-sia? Istana Phoenix S kita sendiri mungkin tidak cukup, tetapi kita pasti bisa mengerahkan seluruh kekuatan di alam abadi Baekhyong untuk melawan bersama. Sekalipun pada akhirnya kita gagal, kita akan memiliki hati nurani yang bersih. Itu lebih baik daripada kehilangan integritas dan martabat kita dan dibantai oleh orang lain. Kata Yan Qingcheng. Qingcheng, kau terlalu delusi. Kepala Istana Ice Phoenix menggeleng dengan nada meremehkan. Bagaimana mungkin Istana Tianluo berani melawan dunia jika mereka belum sepenuhnya siap? Apa kau pikir Istana Tianluo hanya punya satu kaisar abadi peringkat 7 yang bisa diandalkan? Yan Qingcheng sedikit terkejut saat mendengar ini, dan bertanya dengan ragu, apa lagi? Aku hanya bisa mengatakan bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Istana Tianluo. Mereka begitu kuat sehingga bahkan jika kita mengumpulkan semua sekte dan kekuatan di alam abadi Baekhyong, kita tetap tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Keluh Kepala Istana Ice Phoenix. Kalau peluangnya 1:10.000, bagaimana mungkin dia mau menyerah? Itu hanya tren zaman dan kita harus mengikutinya. Ini. Yan Qingcheng sedikit ragu, tetapi memikirkan Xiao Chen, kepercayaan dirinya meningkat, dan dia berkata dengan tegas, Kepala Istana, kurasa kita setidaknya harus mencobanya. Menyerah sekarang terlalu sewenang-wenang. Aku sudah memutuskan. Tak ada gunanya bicara lagi. Nada bicara Kepala Istana Ice Phoenix semakin dingin, tak memberi ruang untuk bantahan. Mendengar ini, Yan Qingcheng tiba-tiba berkata, jika Kepala Istana bersikeras melakukan keinginannya sendiri, maka aku akan membawa Zixuan bersamaku dan meninggalkan Istana Ice Phoenix. Apa katamu? Ekspresi Kepala Istana Ice Phoenix membeku, menatap Yan Qingcheng dengan saksama. Apa kau akan mengkhianati Istana Ice Phoenix? Qingcheng, jangan bicara omong kosong. Tetua Kaisar Abadi memarahi. Tuan. Tang Zixuan juga terkejut. Kepala Istana, para tetua, aku tidak bermaksud mengkhianati Istana Ice Phoenix. Saat pertama kali bergabung dengan Istana Ice Phoenix, aku bilang aku mungkin tidak akan tinggal lama di sini. Kalian juga berjanji tidak akan memaksaku untuk tinggal atau pergi. Apa kalian lupa? Tanya Yan Qingcheng. Itu sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Selama 100 tahun terakhir ini, apa kau tidak punya perasaan sedikit pun terhadap Istana Phoenix S? Kepala Istana Ice Phoenix sangat marah. Tentu saja, janji yang saya buat kepada Yan Qingcheng hanyalah taktik menunda. Awalnya dia mengira bahwa selama Yan Qingcheng tinggal di Istana Ice Phoenix selama beberapa waktu, dia akan punya perasaan terhadap istana itu dan tidak akan pergi dengan mudah. Siapa sangka bahwa lebih dari 100 tahun kemudian, Yan Qingcheng masih ingin meninggalkan Istana Ice Phoenix. Bukankah semua usaha yang telah kulakukan padanya selama bertahun-tahun akan sia-sia? Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kepala istana yang mengakuiku dan kultivasi Istana Phoenix S. Namun,
ketika orang tua Zixuan menyerahkannya kepadaku, aku memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawatnya. Aku tidak akan pernah mengorbankan kebahagiaannya demi kompromi. Kata Yan Qingcheng, meraih tangan Tang Zixuan dan berkata, Zixuan, ikutlah denganku. Tang Zixuan mengangguk penuh semangat. Dalam pikirannya, kedudukan guru lebih penting daripada sekte. Kemanapun sang guru pergi, dia ikut. Bajingan, bagaimana kalian bisa pergi begitu saja? Teriak kepala istana Phoenix S dengan marah, Yun King, hentikan mereka. Mendengar ini, tetua Kaisar Abadi di sebelahnya segera melintas dan berdiri di depan Yan Qingcheng dan Tang Zixuan. Penatua Yun Xing, mohon minggir. Kata Yan Qingcheng. Qingcheng, tidak ada kata terlambat untuk kembali. Yun King menghela napas, kamu tidak bisa meninggalkan pintu ini hari ini. Penatua, apakah Anda benar-benar ingin mempersulit kami? Tanya Yan Qingcheng. Beraninya aku melanggar perintah kepala istana. Kecuali kau bisa mengalahkanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Yun King serius. Kalau begitu Qingcheng tersinggung. Yan Qingcheng tiba-tiba mengambil tindakan, berniat untuk menyerang terlebih dahulu, dan mengayunkan pedang surgawi dengan kekuatan pamungkasnya, menyerang Yun King secara langsung. Melihat ini, Yun King terkejut, tetapi dengan kultivasi Kaisar Abadi yang dimilikinya, dia tetap tenang dan tiba lebih dulu. Peng! Dalam konfrontasi yang ekstrim, Yun King dengan paksa menekan pedang surgawi Yan Qingcheng, dan mendorong Yan Qingcheng mundur 7 atau 8 langkah, tetapi dia sendiri berdiri diam seperti gunung, dengan aura yang kuat. Qingcheng, betapapun berbakatnya dirimu, kau tetap bukan Kaisar Abadi. Saat aku melawanmu, itu hanya untuk membangun momentum bagimu dan menyatakan bahwa kita imbang. Kenyataannya, mustahil bagi Raja Abadi untuk mengalahkan Kaisar Abadi. Kau bukan tandinganku sekarang. Kala itu, beredar rumor di dunia peri bahwa Yan Qingcheng yang berada di level Raja Peri pernah bertarung seri dengan Kaisar Peri dari Istana Es Phoenix, dan Kaisar Peri itu adalah Yun King. Dan seperti dugaan banyak orang, ini adalah berita palsu yang dirilis oleh Istana Es Phoenix untuk sengaja membangun momentum bagi Yan Qingcheng. Faktanya, kekuatan Yun King jauh lebih unggul dari Yan Qingcheng. Di mata banyak orang, ikatan antara Raja Abadi dan Kaisar Abadi adalah sesuatu yang mustahil. Yan Qingcheng terdiam cukup lama setelah mendengar ini, lalu tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius, Penatua Yun Xing, kuharap kau bisa menepati janjimu. Jika aku mengalahkanmu, kau akan membiarkan kami pergi. Yun King tertegun saat mendengar ini, lalu dia berkata dengan tegas, jika kau benar-benar bisa mengalahkanku, aku tidak bisa menghentikanmu. Bagus. Yan Qingcheng tidak lagi memiliki keraguan dan siap untuk mencobanya. Puncak pedang surgawi disebut abadi. Pedang abadi memiliki roh, yang disebut roh abadi yang tak tertandingi. Dengan teriakan tiba-tiba, Yan Qingcheng menerobos batasannya sendiri untuk pertama kalinya, melampaui alam pedang surgawi, dan menghunus pedang abadi. Dalam sekejap, roh Phoenix kuno yang telah lama terdiam terbangun lagi, dan di tangan Yan Qingcheng, ia berkumpul menjadi wujud pedang peri, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bab 882. Ini. Master Istana Es Phoenix, Yun King, dan Tang Zixuan semuanya tampak terkejut, menatap pedang ajaib di tangan Yan Qingcheng seolah-olah mereka sedang berziarah. Roh Phoenix kuno adalah santo pelindung paling mulia di Istana Phoenix S. Ia hanya ada dalam legenda sampai Yan Qingcheng mencapai tingkat Raja Abadi, dan orang-orang melihat wujud aslinya untuk pertama kalinya. Tapi itu hanya sesaat. Sekeras apapun Yan Qingcheng berusaha, ia takkan pernah bisa membangkitkan roh Phoenix kuno itu lagi. Dan sekarang, roh Phoenix kuno muncul lagi, tetapi Yan Qingcheng mengubahnya menjadi suatu bentuk kekuatan. Apakah kau sudah menguasai kekuatan roh Phoenix kuno? Kepala Istana Phoenix S tentu saja terkejut, tetapi di saat yang sama, ia merasa sedikit kesal karena tidak memperjuangkannya. Dia telah melatih Yan Qingcheng untuk menjadi kepala Istana Es Phoenix berikutnya, tetapi Yan Qingcheng sebenarnya ingin meninggalkan Istana Es Phoenix. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Itu terjadi dalam sekejap mata. Tepat saat mereka bertiga terkejut, Yan Qingcheng menyerbu ke arah Yun King sambil membawa pedang. Tidak bagus. Yun King tiba-tiba tersadar dan tidak berani lengah sama sekali. Kekuatan Kaisar Abadi berkumpul dengan liar di telapak tangannya, dengan akurat menjepit pedang Yan Qingcheng. Peng! Meskipun dia memegang pedang dengan kedua tangan, kekuatan pedang itu tidak terbatas dan tidak dapat diblokir. Meskipun Yun King memiliki kultivasi seorang Kaisar Abadi, dia tidak dapat menyelesaikan serangan penuhnya dan terbawa oleh kekuatan pedang yang kuat. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak bisa menahan kekuatan seorang Raja Abadi. Yun King tentu saja terkejut. Yan Qingcheng berhasil mencapai terobosan dalam ilmu pedang, tetapi kultivasinya sendiri belum mencapai titik puncak, dan dia masih berada di puncak Raja Abadi. Namun kekuatan yang dilepaskannya sudah sebanding dengan Kaisar Abadi. Zixuan, ayo pergi. Yan Qingcheng menangkis Yun King dengan satu tebasan pedang. Ia tidak tinggal diam dan menarik Tang Zixuan yang masih syok, hendak terbang meninggalkan Istana Es Phoenix. Namun, pada saat ini, aura Master Istana Es Phoenix tiba-tiba meningkat, dan tekanan mengerikan yang melebihi Yun King menyapu. Phoenix 9 Langit. Master Istana Es Phoenix berubah menjadi petir saat dia bergerak, dan kekuatan telapak tangannya mencapai puncaknya, langsung menuju Yan Qingcheng. Ekspresi Yan Qingcheng berubah dan dia secara naluriah mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Percuma saja.
Sekalipun kau melampaui batasmu dan menjadi setara dengan Kaisar Abadi, kau hanya setara dengan Kaisar Abadi tingkat pertama, sedangkan aku Kaisar Abadi tingkat ketiga. Saat kata-kata kejam itu terucap, pedang abadi Yan Qingcheng terkejut saat melihat bahwa ia berhadapan dengan kekuatan telapak tangan Master Istana Ice Phoenix dan terhapus dalam sekejap, tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Lagi pula, seperti yang dikatakan oleh Kepala Istana Ice Phoenix, dia adalah Kaisar Abadi tingkat ketiga. Bahkan jika Yan Qingcheng memahami pedang abadi, itu pasti tidak akan mampu menutupi celah kultivasi yang begitu besar. Peng! Telapak tangan penguasa Istana Ice Phoenix tak terhentikan dan mendarat di bahu Yan Qingcheng, langsung meledakkan Yan Qingcheng. Segel Dewa Tertinggi Phoenix. Mengambil keuntungan dari hilangnya keseimbangan dan ketidakmampuan Yan Qingcheng untuk melawan, Master Istana Ice Phoenix menggunakan teknik penyegelan lagi, dan 10 kekuatan jari berturut-turut menembus tubuh Yan Qingcheng, menyegel kultivasi Yan Qingcheng. Tuan! Tang Zixuan terkejut dan segera terbang untuk membantu Yan Qingcheng berdiri. Zixuan! Yan Qingcheng memanggil dengan suara rendah, namun seketika darahnya mengalir deras dan dia pun pingsan. Tuan, bangun. Tang Zixuan sangat cemas. Ia mendongak dan bertanya kepada Kepala Istana Ice Phoenix, Kepala Istana, mengapa Anda menggunakan pukulan sekeras itu? Master Istana Ice Phoenix mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan dingin dan tanpa perasaan, jika kau tidak patuh, inilah yang pantas kau dapatkan. Kamu. Tang Zixuan terkejut dan marah. Zixuan, Kepala Istana tidak menyakiti gurumu, dia hanya menyegel kultivasinya. Kata Yun King, Kepala Istana terlalu berharap pada gurumu, jadi dia sangat kecewa padanya. Berhenti bicara. Gerutu Kepala Istana Ice Phoenix. Kemurahan hatiku tidak terbatas. Jika mereka benar-benar ingin mengkhianati Istana Ice Phoenix, aku terpaksa melepaskan mereka dengan berat hati. Sebenarnya, aku juga berpikir ini masih awal, kita bisa bicara baik-baik. Kata Yun King. Bukankah sikapnya sudah cukup jelas? Apa yang perlu dibicarakan? Kata Kepala Istana Phoenix S. Kali ini, kita harus memberikan hukuman ringan dan peringatan keras. Buang dia ke Menara Phoenix Ilahi. Jika dia tidak berubah pikiran, dia tidak akan pernah bisa pergi. Menara Phoenix Ilahi. Master Istana, ini. Yun King ragu untuk berbicara. Berhenti bicara. Apa kau juga mau melanggar perintahku? Kata Kepala Istana Ice Phoenix dengan marah. Yun King tidak berani. Kalau tidak berani, lakukan saja. Ya. Berita bahwa guru lama Istana Tianluo telah berhasil mencapai tingkat ke-7 Kaisar Abadi menyebar bagaikan wabah ke seluruh alam abadi Baiqiong, menimbulkan bayangan besar pada semua sekte dan kekuatan. Pesta pertunangan Pei Tianyu dan Tang Zixuan, yang mengundang para pahlawan dari seluruh dunia untuk berkumpul di Istana Tianluo, membuat orang-orang semakin gugup. Karena selama Anda tidak bodoh, tidak sulit untuk melihat ambisi telanjang Istana Tianluo. Pesta pertunangan ini hanya tipuan, tapi siapa yang berani tidak pergi ke sana ketika mereka tahu ada harimau di sana? Jika ada yang berani menolak undangan dari Istana Tianluo, niscaya hal itu akan dijadikan alasan oleh Istana Tianluo, dan mereka hanya akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan. Maka, pada hari ke-9 bulan berikutnya, Istana Tianluo dipenuhi orang. Selain Sekte Guntur Ungu dan Istana Phoenix S, semua kekuatan terkenal di alam abadi Baiqiong, seperti Sekte Suyun, Geng Tiran, Sekte Angsa Merah, Sekte Zanyu, Del, hadir, dan semuanya diwakili oleh para pemimpin sekte mereka. Sebuah acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya diadakan di Istana Tianluo. Di aula dalam Istana Tianluo, seorang lelaki tua duduk tegak. Meskipun tampak berusia hampir 70 tahun dan sangat tua, auranya tak terduga, memberi orang perasaan bahaya yang ekstrim. Tidak lain dan tidak bukan adalah Qin Tianhe, kepala istana lama dari Istana Tianluo, yang baru saja berhasil mencapai tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Di dalam aula, kepala aula saat ini, Pei Yinglong, dan sesepuh tertinggi, Chang Cheng, sedang berlutut dan memberi hormat, seakan-akan bernapas sebentar saja akan dianggap tidak sopan terhadap Qin Tianhe. Bagaimana situasi di luar? Tanya Qin Tianhe perlahan. Yang mulia, semua orang yang seharusnya ada di sini sudah ada di sini. Tak seorang pun yang absen, dan tak seorang pun berani absen. Ujar Pei Yinglong dengan hormat. Baiklah, kalau begitu semuanya harus dilakukan sesuai rencana. Ini masalah serius dan tidak boleh ada kesalahan. Perintah Qin Tianhe acuh tak acuh. Yakinlah, Ketua Istana Tua, Yinglong pasti akan menanganinya dengan baik. Kata Pei Yinglong. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba bergegas masuk, membisikkan sesuatu di telinga Chang Cheng, lalu pergi dengan cepat. Jelaslah, dia adalah murid pembawa pesan khusus yang dapat melaporkan informasi penting tanpa terikat oleh etika. Chang Cheng, apa yang terjadi? Tanya Qin Tianhe. Xiao Chen ada di sini. Kata Chang Cheng jujur, orang-orang dari Sekte Meteorit dan Danta juga ada di sini. Xiao Chen. Sikap tenang Qin Tianhe akhirnya sedikit rileks setelah mendengar ini. Ia bertanya dengan penuh pertimbangan, Kaisar Alkimia yang tiba-tiba muncul saat aku sedang retret. Ya, Chang Cheng mengangguk. Orang ini benar-benar tak terduga. Dia telah beberapa kali berselisih dengan Istana Tianluo kita dan bahkan sengaja mengincar kita. Dia selalu membuat kita menderita. Kematian Chen Xuan, Peng Jie, Qin Zihai, Chang Feng, Su Yang, dan lainnya semuanya ada hubungannya dengan dia.
Tidak hanya itu, sekarang Sekte Meteorit dan Danta semuanya patuh padanya, secara terbuka menentang istana Tianluo kita. Pei Yinglong menambahkan, kali ini mereka bahkan berani menghadiri acara tersebut. Aku khawatir mereka akan mengacaukan rencana kita. Bab 883. Yinglong, apa kau takut pada mereka saat mengatakan ini? Qin Tianhe menatap Pei Yinglong dengan dingin. Tentu saja tidak, tapi kurasa kita harus waspada. Xiao Chen ini aneh sekali. Kata Pei Yinglong. Ya, kupikir juga begitu. Xiao Chen berhasil mengalahkan Huo Qijue, sungguh luar biasa. Chang Cheng menambahkan, lagi pula, Huo Qijue tidak pergi ke alam rahasia naga sejati. Chang Feng, Su Yang, dan seorang kaisar abadi dari Sekte Guntur Ungu bergabung, tetapi mereka tidak dapat menangkap Xiao Chen. Malahan, mereka dihancurkan oleh Xiao Chen. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa. Kalau kau tidak bisa memahaminya, lupakan saja. Saat ini, tak seorang pun bisa menghentikan hegemoni istana Tianluo. Qin Tianhe menyipitkan mata dan berkata, siapapun yang berani menghalangi jalanku akan kubunuh tanpa ampun. Kepala istana tua, dia adalah kaisar dan telah bersekutu dengan Danta. Daya tariknya luar biasa. Akankah dia? Chang Cheng masih merasa khawatir. Siapapun yang berani mengikuti panggilannya akan menjadi musuh istana Tianluo kita dan akan disingkirkan. Kata Qin Tianhe, lalu berpikir sejenak dan berkata, uji saja mereka dengan sengaja untuk melihat berapa banyak orang yang akan berpihak pada Xiao Chen. Ketika saatnya tiba, aku akan keluar dan membereskan semuanya satu persatu. Chang Cheng dan Pei Yinglong saling memandang dan mengangguk, kami mengerti. Baiklah, ayo kita keluar dan menyambut tamu. Qin Tianhe melambaikan tangannya. Ya, keduanya berjalan keluar dari aula dalam bersama-sama. Cek, Kaisar Alkimia yang mengalahkan Yang Mulia Pangeran Ketujuh dan Yang Mulia Pangeran Pertama di konferensi Alkimia. Menarik. Setelah Pei Yinglong dan Chang Cheng pergi, seringai sinis terdengar dari aula dalam. Yang Mulia, Xiao Chen ini sepertinya tidak bodoh. Karena dia berani muncul, artinya dia sudah siap. Jika saya tidak bisa mengendalikan situasi, saya khawatir saya harus merepotkan Yang Mulia untuk meminta bantuan. Qin Tianhe berkata dengan nada serius. Meskipun dia bertindak sangat arogan di depan Pei Yinglong, Chang Cheng dan tidak menganggap serius Xiao Chen dan Danta, dia tidak begitu licik. Kabar bahwa ia telah menembus alam abadi tingkat ketujuh telah menyebar ke seluruh alam abadi Baiqiong. Tak ada alasan bagi Xiao Chen untuk tidak mengetahuinya. Tetapi Xiao Chen tetap datang, yang menunjukkan bahwa dia sudah siap dan tidak perlu takut. Tentu saja. Belum lagi kita sekarang sedang menjalin hubungan kerjasama, mari kita bicarakan saja dendam kita terhadap konferensi alkimia. Kita di Sendu tidak bisa berdamai dengannya. Kali ini, dia tidak akan pernah kembali. Utusan Sendu itu mencibir diam-diam. Haha, dengan kata-katamu, utusan, aku merasa lega. Qin Tianhe merasa lega. Xiao Chen tidak takut, begitu juga dia. Itu semua tergantung pada siapa yang memiliki langkah lebih baik pada akhirnya. Di luar istana Tianluo, ada acara besar yang sangat meriah dan ramai. Kedatangan Xiao Chen tidak diragukan lagi menciptakan klimaks. Dia adalah Kaisar Xiao Dan, masih sangat muda. Wan Hong dan orang-orang Danta mengikutinya dengan hormat. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Xiao Dan? Tidak mungkin salah. Yah, Danta telah membentuk aliansi dengan Sekte Meteorit berkat Kaisar Xiao Dan. Pada rapat rekrutmen terakhir, Sekte Meteorit merekrut cukup banyak pendatang baru yang berbakat. Sekarang Sekte Meteorit telah menjadi kekuatan kelas 1. Luar biasa. Memang, pengaruh seorang kaisar dan terlalu mengerikan. Dia bisa menciptakan pasukan kelas 1 dalam waktu singkat. Apakah kau ingin naik dan menyapa Kaisar Xiao Dan mencoba mendekatinya? Kau gila. Tidak bisakah kau tahu istana siapa sekarang? Istana Tianluo jelas berselisih dengan Kaisar Xiao Dan. Kalau kau mencoba mendekati Kaisar Xiao Dan, kau akan menyinggung istana Tianluo. Benar. Meskipun Kaisar Xiao Dan sendirian mendukung Sekte Meteorit, dia tetap tak tertandingi oleh raksasa seperti istana Tianluo. Jika kita benar-benar harus memihak, kita hanya bisa memihak istana Tianluo. Sungguh memalukan. Kaisar Xiao Dan tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang memprovokasi istana Tianluo, dan masih berani bertindak sembrono. Meskipun banyak orang mengetahui identitas Xiao Chen, mereka hanya membicarakannya di antara mereka sendiri dan tidak ada seorang pun yang berani mendekati Xiao Chen. Banyak orang tahu bahwa Qin Zihai adalah anggota istana Tianluo, tetapi beberapa hal tidak akan terungkap selama belum terungkap di permukaan. Meskipun orang-orang tahu tentang ambisi istana Tianluo, siapa yang berani berdiri dan menuduhnya? Xiao Chen dan kelompoknya memasuki tempat tersebut, tetapi kemanapun mereka pergi, orang-orang menghindari mereka seolah-olah mereka adalah dewa wabah, berusaha menghindari mereka sebisa mungkin. Adegan itu tentu saja terasa canggung untuk sementara waktu. Orang-orang di istana Tianluo menyaksikan secara diam-diam, bersukacita atas kemalangan mereka. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari semua kekuatan besar lebih bijaksana dan rasional. Mereka tahu bahwa berdiri di pihak Xiao Chen sama saja dengan melawan istana Tianluo, jadi tidak ada yang berani memperhatikan Xiao Chen dan yang lainnya. Oh, aku sudah lama di sini, tapi tak seorang pun menyapaku. Istana Tianluo begitu terkenal, tapi apa mereka bahkan tidak tahu tata krama dasar?
Teriak Namong Yanran tiba-tiba. Meskipun Istana Tianluo dan Xiao Chen berselisih, mereka belum berselisih secara terbuka. Oleh karena itu, setelah kata-kata Namong Yanran, Istana Tianluo merasa sedikit malu. Haha, maafkan aku, Pei tidak tahu Kaisar Xiao dan akan datang. Aku lupa menyapamu. Maafkan aku. Saat kata-kata heroik itu terucap, Pei Yinglong melangkah keluar dari aula utama dan mendatangi Xiao Chen dan Namong Yanran. Apakah Anda penguasa Istana Tianluo? Xiao Chen bertanya kepada Pei Yinglong dengan acuh tak acuh. Benar sekali. Jawab Pei Yinglong. Lalu apakah kamu tahu mengapa aku ada di sini hari ini? Xiao Chen bertanya lagi. Pei Yinglong tertegun saat mendengar ini dan merasa bingung. Ada apa dengan anak ini? Apa dia bisa ngobrol? Kok bisa-bisanya dia bertanya seperti itu? Tentu saja kami di sini untuk melihat pengantin wanita. Sela Namong Yanran di saat yang tepat, Kepala Istana Pei, bukankah hari ini pesta pertunangan kedua pengantin baru? Kenapa mereka tidak ada di sini? Tianyu dan Zixuan sedang bersiap di aula dalam dan akan segera keluar. Pei Yinglong tersenyum meminta maaf, tetapi hatinya semakin bingung. Benarkah dia datang hanya untuk menjenguk sang pengantin? Kaisar dan yang bermartabat tidak mungkin begitu membosankan, kan? Tuan Istana, Tuan Muda Istana, dan Nyonya Muda sedang keluar. Bisik seorang pelayan Istana Tianluo di telinga Pei Yinglong. Semua orang juga melihat seorang pemuda tampan dan seorang wanita cantik bergaun ungu berjalan keluar berdampingan. Meskipun itu hanya pesta pertunangan dan tidak terlalu formal, keduanya jelas berdandan dengan sangat rapi. Mereka berdua berbakat dan cantik, dengan temperamen yang luar biasa, dan merupakan pasangan yang serasi, yang sungguh membuat iri orang lain. Pemuda itu adalah Pei Tianyu. Konon, ia memiliki tubuh roh kudus. Ia baru berkultivasi kurang dari 50 tahun dan telah mencapai alam raja abadi. Ia bahkan lebih cepat daripada Suan Hou Yan Qingcheng. Beberapa orang mulai memperhatikan Pei Tianyu. Raja abadi yang usianya kurang dari 50 tahun. Bukankah ini terlalu mengerikan? Istana Tianluo adalah penguasa alam abadi Baekyeong, dan Pei Tianyu adalah jenius nomor 1 di Istana Tianluo. Tentu saja dia punya beberapa keahlian, bagaimana mungkin dia punya reputasi seperti itu dengan sia-sia. Ngomong-ngomong, Tang Zixuan adalah murid permaisuri Xuan. Dia sama-sama berbakat. Dia dan Pei Tianyu adalah pasangan yang sempurna, jodoh yang sempurna. Wah, mereka berdua yang berdiri bersama memang serasi. Apakah mereka cocok atau tidak, itu urusan belakangan. Intinya, salah satu dari mereka mewakili Istana Tianluo, dan yang lainnya mewakili Istana Binghuang. Pernikahan antara dua faksi besar ini sangat penting. Tepat saat semua orang sedang mendiskusikan hal ini, Pei Yinglong tiba-tiba berteriak lagi, Tianyu, mengapa kamu tidak membawa Zixuan untuk menemui Kaisar Xiao dan... Bab 884. Zixuan, ayah memanggil kita, ayo pergi. Pei Tianyu menatap Tang Zixuan dengan ekspresi lembut di wajahnya. Meskipun ketertarikan awalnya adalah Yan Qingcheng, setelah bertemu Tang Zixuan, dia menemukan bahwa Tang Zixuan sebenarnya tidak lebih buruk dari Yan Qingcheng. Lagi pula, bakat dan potensi Yan Qingcheng sama sekali tidak kalah dengannya. Jika dia benar-benar bersama Yan Qingcheng, niscaya dia akan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Lagi pula, harga dirinya tidak akan membiarkan dia menjadi lebih lemah daripada wanitanya. Oleh karena itu, Tang Zixuan lebih cocok untuknya daripada Yan Qingcheng. Dia memiliki penampilan yang menakjubkan, dan meskipun bakatnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengannya, namun bakatnya tidak boleh diremehkan. Kaisar Xiao dan... Tang Zixuan melirik ke arah Xiao Chen dan mendesah pelan dalam hatinya. Ia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Pei Tianyu, tetapi pada akhirnya ia tidak dapat melawan takdirnya. Gurunya ingin membantunya, tetapi akhirnya dipenjara. Pikiran akan kehilangan kebebasannya selama sisa hidupnya memenuhi hatinya dengan bayang-bayang dan dia tidak bisa bahagia sama sekali. Yah, dia memang kaisar dan, tapi bersikaplah sopan padanya dan abaikan saja dia. Pei Tianyu mencibir, setelah pesta pertunangan kita, masih belum diketahui apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Kenapa kau sok di sini? Apakah kau akan berurusan dengan Kaisar Xiao dan? Tanya Tang Zixuan dengan heran. Kita tidak berurusan dengannya, dialah yang mencari kematian. Pei Tianyu mencibir, apa kau pikir kau bisa mengabaikan Istana Tianluo hanya karena kau seorang kaisar dan? Tang Zixuan terdiam mendengar ini, dan tersenyum pahit dalam hatinya. Kamu bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, tapi kamu masih khawatir tentang kemungkinan orang lain dalam masalah. Kamu benar-benar sakit. Atas permintaan Pei Tianyu, Tang Zixuan datang di depan Pei Yinglong dan Xiao Chen seperti boneka. Ini Kaisar Xiao dan, kau harus mengenalnya. Kata Pei Yinglong sambil tersenyum. Salam, Kaisar Xiao dan. Meskipun Pei Tianyu merasa jijik di dalam hatinya, ia tampak sangat hormat di permukaan. Salam, Kaisar Xiao dan. Tang Zixuan juga membungkuk, namun tampak khawatir. Di mana gurumu? Xiao Chen menatap Tang Zixuan dan bertanya. Tang Zixuan sedikit terkejut dan ragu-ragu, tuanku. Apakah Kaisar Xiao dan mengenal tuanku? Tentu saja, dia tidak akan menyebarkan berita bahwa tuannya dipenjara, agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Tuanmu tidak menyebutkanku kepadamu ketika dia kembali dari alam rahasia naga sejati. Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh.
Dia berjanji kepada Yan Qingcheng bahwa dia akan membantu Tang Zixuan menyelesaikan masalah pernikahan. Logikanya, setelah Yan Qingcheng kembali, dia pasti akan memberitahu Tang Zixuan agar Tang Zixuan bisa bersiap. Tetapi melihat ekspresi Tang Zixuan sekarang, jelas bahwa dia tidak tahu tentang ini. Guru menyebutmu. Tang Zixuan tampak aneh. Dalam kesannya, gurunya jelas tidak mengenal Xiao Chen. Ketika dia dan gurunya berada di luar alam rahasia naga sejati, mereka pertama kali melihat Xiao Chen, dan bahkan membicarakan Xiao Chen saat itu. Jika Anda benar-benar ingin mengenalnya, Anda hanya dapat melakukannya setelah memasuki alam rahasia naga sejati. Tunggu, apakah kamu? Tang Zixuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Setelah sang guru kembali ke istana Ice Phoenix, dia berkata bahwa dia telah menemukan orang yang dicarinya di alam rahasia naga sejati, dan juga mengatakan bahwa dia juga telah melihatnya. Mungkinkah orang itu Xiao Chen? Kaisar Xiaodan, apakah Anda dari Sekte Yuxiao? Tanya Tang Ruoxuan ragu-ragu. Jangan curiga, akulah orang yang disebutkan tuanmu. Xiao Chen menyadari ada yang tidak beres dan bertanya lagi, apa yang terjadi pada tuanmu? Kaisar Xiaodan, tolong selamatkan tuanku. Beliau telah dikurung di Menara Shen Huang oleh kepala istana. Pinta Tang Zixuan seolah-olah ia telah meraih sedotan penyelamat. Aku tidak mengatakannya sebelumnya karena kupikir meskipun aku memberitahunya, Xiao Chen pasti tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain dan lari ke istana Ice Phoenix untuk menyelamatkan orang. Tapi sekarang berbeda. Xiao Chen memiliki hubungan dekat dengan tuannya, dan dia pasti tidak akan tinggal diam. Apa? Suster Qingcheng di penjara. Ada apa? Ekspresi wajah Namong Yanran berubah saat mendengar ini. Meskipun ia dan Yan Qingcheng baru bersama sebentar, ia merasa mereka sudah terlambat bertemu. Kini, mendengar Yan Qingcheng dalam masalah, ia tak kuasa menahan rasa khawatir. Jangan khawatir, katakan pelan-pelan, aku akan menanganinya. Meskipun Xiao Chen juga terkejut karena Yan Qingcheng ditahan, dia tidak panik. Yan Qingcheng membawa roh Phoenix kuno dan merupakan harapan istana Ice Phoenix. Selama kepala istana Ice Phoenix tidak bodoh, dia tidak akan pernah benar-benar menyakiti Yan Qingcheng. Mungkin aura Xiao Chen yang kuatlah yang membuat Tang Zixuan merasa jauh lebih tenang. Ia menceritakan semua yang terjadi hari itu. Saya baru menunjukkannya sekali, dan dia langsung mengerti. Xiao Chen tidak terlalu khawatir tentang Yan Qingcheng yang dipenjara di Menara Shen Huang. Sebaliknya, ia kagum pada kemampuan Yan Qingcheng dalam menggunakan pedang abadi. Hanya dengan membacanya sekali, Anda dapat menarik kesimpulan darinya, melengkapi transformasi, dan memahami pedang peri Anda sendiri. Pemahaman pelaku kejahatan semacam ini hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Sungguh menjijikkan. Kepala istanamu adalah Kaisar Abadi tingkat 3. Beraninya dia menyerang saudari Qingcheng. Kata Namong Yanran penuh kebencian. Bukan giliranmu untuk mengurusi urusan istana Ice Phoenix-ku, kan? Begitu dia selesai berbicara, Master Istana Ice Phoenix dan Yun King berjalan melewati kerumunan dan menatap Namong Yanran dan Xiao Chen dengan dingin. Kenapa bukan giliran kita yang mengurusnya? Aku dan Suster Qingcheng baru saja menjadi saudara, dan dia punya hubungan dekat dengan guruku. Balas Namong Yanran. Nona Namong, Anda salah paham. Sela Yun King. Menara Phoenix Ilahi bukanlah tempat pemenjaraan. Melainkan, itu adalah harta paling berharga yang dimiliki Istana Phoenix S kita. Itu adalah asal mula roh Phoenix kuno. Kepala istana mengirim Qingcheng ke sana untuk membantunya menemukan peluang. Namong Yanran terkejut saat mendengar ini, lalu menatap Tang Zixuan dan bertanya, benarkah begitu? Ini, Tang Zixuan ragu-ragu sejenak. Jelas ini pertama kalinya dia mendengar ini. Siapapun yang melakukan pelanggaran serius di Istana Phoenix S akan dijebloskan ke Menara Phoenix Ilahi. Setelah orang-orang itu keluar dari Menara Phoenix Ilahi, mereka jelas sangat ketakutan dan telah disiksa di dalam. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Yun Xing. Yun King menghela napas dan menjelaskan, tentu saja, Menara Phoenix Ilahi tidak menawarkan manfaat tanpa batas. Umumnya, mereka yang lemah mental akan merasa tersiksa untuk memasukinya. Anggap saja itu tempat ujian. Selama kau mampu menahan rasa sakit di dalam, kau akhirnya akan menemukan masa depan yang cerah, dan setelah semua kesulitan itu, kau akhirnya akan menuai hasilnya. Benarkah? Tang Zixuan tiba-tiba menyadari bahwa ia terlalu khawatir. Kepala istana dan para tetua ternyata tidak sekejam yang dibayangkannya. Tentu saja, kebangkitan Qingcheng akan kekuatan roh Phoenix kuno merupakan peristiwa monumental bagi Istana Phoenix S kita. Yun King mendesah. Kepala istana selalu tegas dan menuntut, karena beliau menuntut lebih dari Qingcheng daripada siapapun. Mengirim Qingcheng ke Menara Phoenix Ilahi seolah-olah merupakan hukuman, tetapi sebenarnya, beliau ingin Qingcheng benar-benar menyatu dengan roh Phoenix kuno di dalam Menara Phoenix Ilahi. Tindakan kepala istana sungguh bermaksud baik. Yun Xing, kau terlalu banyak bicara lagi. Kepala istana Ice Phoenix mendengus dingin, kau pikir kau begitu pintar. Kau tahu semua yang kupikirkan. Yun King tidak berdaya saat mendengar ini, tetapi dia harus mempertimbangkan wajah kepala istana dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bab 885. Aku juga percaya bahwa penguasa istana Ice Phoenix tidak akan menyakiti Yan Qingcheng. Zixuan, tenang saja. Xiao Chen menghibur Tang Zixuan. Sebenarnya, sejak awal dia tidak menyangka Yan Qingcheng akan benar-benar dalam bahaya. Yah,
Aku salah tentang kepala istana. Tang Zixuan berkata kepada kepala istana Ice Phoenix dengan malu, Tuan istana, maafkan aku. Mendengar ini, kepala istana Ice Phoenix memalingkan wajahnya, seolah tidak berani menghadapi permintaan maaf tulus dari Tang Zixuan. Meski sebenarnya dia tidak bermaksud mempersulit Yan Qingcheng, dia mengorbankan kebahagiaan Tang Zixuan. Demi istana Ice Phoenix dan Yan Qingcheng, dia harus mengatur pernikahan antara Tang Zixuan dan Pei Tianyu. Yang bisa saya katakan adalah, korbankan pion untuk menyelamatkan benteng. Bagaimanapun, dia merasa kasihan pada Tang Zixuan. Tang Zixuan tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi tiba-tiba teringat kata-kata Pei Tianyu tentang memastikan Xiao Chen tidak pernah kembali. Ia buru-buru berkata, Kaisar Xiao dan Istana Tianluo ingin. Zixuan, jangan banyak bicara. Teriak Pei Tianyu. Namun, Tang Zixuan mengabaikannya dan berbisik kepada Xiao Chen, Kaisar Xiao dan Istana Tianluo akan berurusan denganmu hari ini, pergi sekarang. Ekspresi Pei Tianyu dan Pei Yinglong berubah ketika mereka mendengar ini. Namun, setelah mendengar ini, Xiao Chen tidak bereaksi sekuat yang dibayangkannya. Sebaliknya, ia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin? Kita datang jauh-jauh ke sini untuk menjadi tamu mereka. Kepala Istana Pei dan yang lainnya seharusnya menyambut kita. Mengapa mereka harus menyakiti kita? Zixuan, kau terlalu curiga. Baiklah, baiklah, Zixuan, apa kamu merasa tidak enak badan? Kenapa kamu bicara sembarangan? Pei Yinglong berkata, Tianyu, cepat bantu Zixuan masuk untuk beristirahat. Ya, kata Pei Tianyu, dan hendak melangkah maju. Namun, Tang Zixuan melompat menjauh dan meraih lengan Xiao Chen, sambil berkata, Kaisar Xiao dan, percayalah padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Di sini sangat berbahaya. Zixuan, jangan khawatir, Tuan tahu apa yang harus dilakukan. Namong Yanran tersenyum dan menarik Tang Zixuan untuk mencegah Pei Tianyu berhasil. Ekspresi Pei Tianyu membeku sesaat, dan dia berkata dengan suara berat, Zixuan, datanglah padaku. Aku. Tang Zixuan ingin menolak, tetapi dia tidak punya keberanian. Tuan muda istana, kenapa kau begitu cemas? Tanya Namong Yanran, hari ini hanya pertunangan, tidak perlu upacara khusus. Aku dan Zixuan langsung cocok, jadi apa salahnya memintanya untuk bicara denganku? Bagaimana mungkin kau merasa seperti teman lama bagi setiap orang yang kau temui? Tanya Pei Tianyu tanpa bisa berkata-kata. Mau bagaimana lagi? Takdir memang datang di saat yang tepat, dan tak bisa dihentikan. Kata Namong Yanran sambil bertanya pada Tang Zixuan, Zixuan, apa aku benar? Ketika Tang Zixuan mendengar ini, wajahnya memerah. Nasib macam apa yang dibicarakan kedua gadis ini? Kalau yang lain dengar, aku nggak tahu harus berpikir apa. Tetapi dia juga tahu bahwa Namong Yanran sedang mencoba membantunya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan menyatakan persetujuannya. Pei Tianyu melihat bahwa Namong Yanran jelas-jelas sedang menimbulkan masalah, dan dia pun terbakar amarah. Tetapi Pei Yinglong menghentikannya dan menatapnya, seolah berkata bahwa kurangnya kesabaran akan merusak rencana besar. Pei Tianyu ragu sejenak, lalu mendengus tidak puas dan berbalik pergi sendirian. Begitu Pei Tianyu pergi, Pei Yinglong merasa waktunya hampir habis, jadi dia berkata, semuanya, silakan duduk dulu. Ada yang ingin kukatakan nanti. Semua orang tahu bahwa puncak acara akan segera dimulai. Meskipun mereka merasa tidak nyaman, mereka hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dan duduk. Xiao Chen, Wan Hong, dan yang lainnya juga duduk di meja, tampak tenang dan kalem. Hanya Tang Zixuan yang masih cemas dan gelisah. Tak lama kemudian, Pei Yinglong memegang segelas anggur, berdiri di panggung tinggi, mengangkat gelasnya, dan mengundang semua orang, seraya berkata, semuanya, hari ini merupakan kesempatan langka untuk berkumpul bersama, mari kita minum bersama. Setelah menghabiskan segelas anggur, seseorang langsung berkata, Kepala Istana Pei, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Tak perlu bertele-tele. Ya, kaulah pemimpin negeri Peri Bei Qiong kami. Kami semua mengikuti arahanmu. Kau boleh berkata apapun. Kata seseorang. Jelas, orang-orang ini semua adalah orang-orang yang telah ditundukkan oleh Istana Tianluo. Saat ini, mereka sedang menyanyikan lagu yang sama dengan Pei Yinglong, memobilisasi suasana dan membiarkan topik tersebut berkembang. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Pei Yinglong berkata dengan suara lembut, sekarang setelah ras asing berkuasa dan ambisius, alam iblis, alam monster, dan dunia bawah telah runtuh satu demi satu. Meskipun situasi di alam abadi relatif stabil, tak diragukan lagi itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Karena itu, kita perlu mengambil tindakan pencegahan dan bersiap menghadapi hari hujan. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang saling berpandangan dengan terkejut, sebagian berbisik satu sama lain, dan sebagian berdiskusi dengan suara pelan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dunia iblis, dunia monster, dan dunia bawah semuanya telah runtuh. Kepala Istana Pei, apakah ras alien yang Anda maksud adalah ibu kota ilahi? Tanya seseorang. Tidak sepenuhnya, tapi untuk saat ini kau bisa memahaminya seperti ini. Kata Pei Yinglong, kekuatan ras alien tak terbayangkan, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh satu kekuatan saja. Untuk melawan invasi mereka, semua orang harus bekerja sama agar punya peluang menang. Bekerja sama. Apa maksud Kepala Istana Pei?
Maksudku, alam abadi Baekhyong harus bersatu padu, dan semua kekuatan harus bersatu untuk melawan ibu kota ilahi bersama-sama. Ujar Pei Yinglong dengan suara lantang. Apa? Semua kekuatan bersatu. Suasana seketika menjadi panas dan para pemimpin banyak pasukan menjadi sangat cemas. Mereka tidak ingin menyinggung istana Tianluo, tetapi mereka juga sangat tidak rela menggabungkan sekte mereka ke dalam istana Tianluo. Belum lagi fondasi leluhur, apa status pemimpin sekte-sekte ini nantinya setelah penggabungan. Kepala Istana Pei, bukankah keputusan ini terlalu terburu-buru dan sewenang-wenang? Seseorang berkata dengan keras kepala, ini masalah yang sangat penting, dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan komentar biasa. Hanya dengan cara ini kita bisa melawan ras alien. Aku membuat usulan ini berdasarkan kepentingan mayoritas. Kata Pei Yinglong, lalu berkata, lagi pula, aku sedang mendiskusikan ini dengan semua orang sekarang. Jika ada yang keberatan, silakan bicara sekarang. Jika mayoritas pada akhirnya menentang usulanku, maka usulan itu akan batal. Kau bisa menganggapnya kentut. Mendengar ini, semua orang saling memandang lagi. Meskipun Pei Yinglong berkata demikian, siapapun yang mempercayainya akan sangat bodoh. Kalau sekarang ada yang berani melawan Pei Yinglong dan Istana Tianluo, besok dia bisa jadi orang hilang, bahkan sektenya bisa hancur. Burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak, jadi untuk sesaat semua orang saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi yang pertama menentang. Kenapa kalian semua diam saja? Tidak ada yang berpendapat. Tanya Pei Yinglong, lalu mengalihkan pandangannya ke seorang pria yang duduk di sebelah kiri dan bertanya, Master Sekte Suyun, Wu, bagaimana menurutmu? Ekspresi pria itu pasti muram ketika mendengar ini. Dia pernah sangat menentang ambisi diktator Istana Tianluo dan telah lama menduga bahwa dia akan diganggu oleh Pei Yinglong hari ini. Seperti yang diduga, Pei Yinglong adalah orang pertama yang membiarkannya mengungkapkan pendapatnya dan membiarkannya menjadi orang pertama yang berbicara. Setelah berpikir sejenak, ia berdiri dan berkata kepada Pei Yinglong, Kepala Istana Pei, aku selalu menghormati Kaisar Xiao Dan hari ini aku akan mengikuti jejaknya. Pendapat Kaisar Xiao Dan adalah milikku. Saya harus mengatakan bahwa orang yang bermarga Wu ini sangat cerdas. Dia tahu bahwa jika dia menentang Pei Yinglong secara langsung, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya, dan Sekte Suyun juga akan menderita. Tetapi dia merasa bahwa Xiao Chen juga tidak bisa berdamai dengan Istana Tianluo, jadi dia melimpahkan kesalahan kepada orang lain dan membiarkan Xiao Chen menjawab pertanyaan ini untuknya. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Xiao Chen. Pei Yinglong, saat melihat ini, mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Chen dengan ekspresi jenaka dan bertanya, Kaisar Xiao Dan, apa pendapatmu? Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Chen dan Istana Tianluo saling bertentangan, jadi semua orang berpikir bahwa Xiao Chen pasti akan dengan kuat menentang ambisi jahat Istana Tianluo. Namun, Xiao Chen menjawab dengan tenang, saya setuju dengan usulan Kepala Istana Pei. Menghadapi ras alien, semua orang harus bersatu. Penyatuan alam abadi Baekhyong adalah satu-satunya situasi yang saling menguntungkan. Bab 886. Kata-kata yang tak terduga itu mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen berkata bahwa dia mendukung usulan Pei Yinglong untuk menyatukan alam abadi Baekhyong. Bukankah Xiao Chen dan Istana Tianluo seharusnya bermusuhan dan tidak bisa didamaikan? Bagaimana mungkin mereka masih mendukung usulan Pei Yinglong? Mungkinkah Xiao Chen bersedia menggabungkan sekte meteorit yang didirikannya ke dalam Istana Tianluo dan membiarkan Istana Tianluo mengambil alih? Atau apakah Xiao Chen ada di kubu Istana Tianluo sejak awal, dan hanya mengadakan pertunjukan agar dunia melihatnya? Kaisar Xiao Dan, apakah Anda setuju dengan usulan Kepala Istana Pei? Kepala Sekte Wu menatap Xiao Chen dengan tatapan tak percaya. Tentu saja, kata Xiao Chen serius, ini usulan yang sangat bagus. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Ini, pemimpin Sekte Wu terdiam. Haha, pemimpin Sekte Wu, bukankah kau bilang akan mengikuti jejak Kaisar Xiao Dan? Karena Kaisar Xiao Dan setuju, maka kau juga harus setuju. Meskipun Pei Yinglong tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen, dia senang melihatnya terjadi. Jika Xiao Chen benar-benar tahu apa yang baik untuknya dan bersedia tunduk pada Istana Tianluo pasti tidak akan menolaknya. Bagaimanapun juga, dia adalah Kaisar Dan Istana Tianluo tidak bisa menganggap entengnya. Terlebih lagi, jika Xiao Chen menyerah, Danta juga akan jatuh ke tangan Istana Tianluo. Pada saat itu, Istana Tianluo akan benar-benar tak terkalahkan. Jika ini adalah kecenderungan umum, maka aku, Wu, lebih suka mematuhi perintahmu. Pemimpin Sekte Wu tidak punya pilihan selain berkompromi. Baiklah, selamat kepada pemimpin Sekte Wu dan Kaisar Xiao Dan karena telah bergabung dengan keluarga besar kita. Pei Yinglong tertawa. Jika ada yang keberatan, silakan bicara. Istana Es Phoenixku setuju untuk bersatu. Kepala Istana Es Phoenix menyatakan dukungannya terhadap Istana Tianluo. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Guntur Ungu. Seru Master Sekte Guntur Ungu. Jelas, yang pertama kali diincar Istana Tianluo adalah Istana Es Phoenix dan Sekte Purple Thunder. Kini, Master Istana Es Phoenix dan Master Sekte Purple Thunder tak diragukan lagi bekerja sama dengan Pei Yinglong. Selain Istana Tianluo, Istana Binghuang dan Sekte Zilei adalah dua faksi terkuat di alam abadi Baekhyong.
Pernyataan dukungan mereka terhadap Istana Tianluo telah membuat masalah ini menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Oke, jarang sekali semua orang bisa sependapat dengan suara bulat. Sudah diputuskan. Ayo, kita minum untuk merayakan momen istimewa ini. Pei Yinglong mengangkat gelasnya dengan gembira. Semua orang tak berdaya. Meski enggan, mereka hanya bisa mengangkat gelas dan tunduk pada tirani Pei Yinglong dan Istana Tianluo. Namun, Xiao Chen tidak berdiri, juga tidak berniat mengambil gelas anggur itu. Wan Hong, Namong Yanran, dan orang-orang dari Danta pun sama. Kaisar Xiaodan, mengapa Anda tidak mengangkat gelas Anda? Tanya Pei Yinglong dengan suara berat. Jangan terburu-buru. Kata Xiao Chen tenang, meskipun kita sudah mencapai konsensus tentang situasi secara keseluruhan, masih ada satu masalah yang perlu diselesaikan. Setelah itu selesai, tidak akan terlambat untuk mengangkat gelas kalian lagi. Oh, aku ingin tahu masalah apa yang Kaisar Xiao dan maksud. Tanya Pei Yinglong. Xiao Chen melirik Pei Yinglong dan berkata dengan tenang, karena kita ingin bersatu, kita tentu membutuhkan seorang pemimpin untuk memberi perintah. Ini akan membuat kita lebih kompak, kan? Tentu saja. Pei Yinglong tak mampu bereaksi sejenak dan langsung berkata, pemimpin harus ada. Mulai sekarang, hanya ada satu suara di alam abadi Beiqiong, yaitu suara pemimpin. Lalu siapa yang seharusnya menjadi pemimpin aliansi? Tanya Xiao Chen. Pei Yinglong mengerutkan kening. Apakah pertanyaan ini perlu ditanyakan? Selain Istana Tianluo, siapa yang memenuhi syarat untuk menyatukan negeri dongeng Beiqiong? Dan dia adalah penguasa Istana Tianluo, jadi tentu saja dia akan menjadi pemimpin aliansi. Kenapa kamu diam saja? Apa karena kamu belum punya kandidat yang cocok? Xiao Chen menatap Pei Yinglong dan berkata, bagaimana kalau aku merekomendasikan seseorang? Apakah kamu merekomendasikan seseorang? Pei Yinglong tidak dapat mengikuti pikiran Xiao Chen. Benar sekali. Kata Xiao Chen dengan tenang, menurutku Wan Hong, pemimpin Sekte Meteorit, sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Apa? Biarkan Wan Hong menjadi pemimpin. Nada bicara Xiao Chen yang tenang bagaikan guntur, bergema di telinga dan hati setiap orang. Ternyata Xiao Chen sebenarnya tidak sependapat dengan Istana Tianluo. Ia mengikuti kata-kata Pei Yinglong dan hanya ingin Sekte Meteorit menyatukan alam abadi Beiqiong dan menjadikan Wan Hong sebagai pemimpinnya. Ide yang berani sekali. Dia tidak hanya merebut makanan dari mulut harimau, tetapi juga menamparkan Istana Tianluo dengan keras. Apakah Xiao Chen ini gila? Kepala Istana Ice Phoenix merasa murung. Menyatukan negeri dongeng Beiqiong adalah tren yang tak terelakkan bagi Istana Tianluo. Melawan Istana Tianluo sekarang sama saja dengan mencari kematian. Jika ada harapan, dia dan Sekte Guntur Ungu tidak akan menyerah kepada Istana Tianluo. Lagi pula, itu hanya semangat muda. Banyak pemimpin dari berbagai kekuatan besar menggelengkan kepala. Kaisar Xiaodan, apakah kau serius? Pei Yinglong menatap Xiao Chen dengan dingin. Apa aku terlihat bercanda? Tanya Xiao Chen dengan tenang, menurutku, selain Wan Hong, tidak ada orang lain yang layak menjadi pemimpin. Mendengar ini, Wan Hong pun berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan, sambil berkata, semuanya, saya berterima kasih atas penghormatan Tuan Xiao. Jika saya menolak, saya akan mengecewakan Tuan Xiao. Jadi, jika tidak ada yang keberatan, saya akan mengambil alih peran sebagai pemimpin. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang yang hadir memutar mata mereka. Wan Hong baru saja mencapai Kaisar Abadi tingkat pertama. Banyak orang yang hadir memiliki tingkat kultivasi dan pengalaman yang jauh lebih tinggi daripada dia. Sekalipun Pei Yinglong tidak dapat menjadi pemimpin aliansi, bukan giliranmu, Wan Hong, untuk menjadi pemimpinnya, kan? Oh, aku tidak tahu ketua Sekte Wan punya selera makan sebesar itu. Pei Yinglong mencibir Wan Hong dan berkata, tapi posisi ketua aliansi melibatkan banyak hal, dan itu membutuhkan kemampuan yang sesuai. Apa menurutmu kemampuanmu sudah cukup? Aku ingin tahu, keterampilan apa saja yang menurut kepala istana Pei dibutuhkan. Tanya Wan Hong. Bagi seorang pemimpin, daya tarik adalah satu-satunya kriteria. Pei Yinglong berkata dengan serius, hanya dengan memanggil 100 orang untuk merespons, kita dapat mengumpulkan hati dan kekuatan rakyat dan melawan ibu kota ilahi. Kepala Istana Pei, apakah menurutmu Tuan Wan kurang menarik? Tanya Wan Hong. Aku cuma penasaran, apa bawahan ketua Sekte Wan punya kekuatan bertarung yang bisa mereka pamerkan? Pei Yinglong mencibir. Kalau ketua Sekte Wan benar-benar percaya diri, bagaimana kalau kita atur pertandingan 3 lawan 1? Perjanjian 3 pertandingan. Wan Hong mengerutkan kening. Pei Yinglong berkata, kau dan aku masing-masing akan memanggil 3 orang untuk bertarung, dan kita akan bertarung 2 dari 3. Pemenangnya akan menjadi penguasa bersama alam abadi Beiqiong. Mendengar ini, Wan Hong berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja mungkin, tapi tidak harus pertandingan 3 besar. Istana Tianluomu mungkin punya lebih banyak master daripada Sekte Meteoritku, tapi kualitas mereka tak sebanding dengan kami. Apa katamu? Pei Yinglong mencibir, kualitasnya tidak sebagus Sekte Meteoritmu. Benar. Kata Wan Hong serius, seperti katamu, ayo kita bertanding, tapi aku sarankan pemenangnya bisa bertarung lagi. Jumlah pemain tidak harus dibatasi 3. Pertarungan berakhir ketika tidak ada satupun dari kedua belah pihak yang bisa bertarung lagi. Bagaimana menurutmu?
Pei Yinglong sedikit terkejut saat mendengar ini, lalu mencibir, Tuan Wan, apakah Anda serius? Tentu saja. Kata Wan Hong tegas, betapapun bodohnya aku dalam bersikap, aku tidak akan bercanda dalam situasi seperti ini. Bab 887. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kata-kata seorang pria sejati bagaikan emas. Pei Yinglong tidak punya alasan untuk menolak usulan yang jelas-jelas menguntungkan istana Tianluo ini. Ia berkata dengan lantang, saya ingin semua yang hadir menjadi saksi, agar orang-orang tidak menuduh saya menindas orang lain. Seseorang segera menjawab, Kepala Istana Pei, jangan khawatir. Kami semua mendengarnya dengan jelas. Ini permintaan pemimpin Sekte Wan sendiri. Ya, Kepala Istana Pei dan pemimpin Sekte Wan harus bersaing secara adil. Panggil sebanyak mungkin ahli untuk bertarung. Siapapun yang menang pada akhirnya akan menjadi pemimpin bersama alam abadi Baekhyong. Mulai sekarang, kami akan mengikutinya sepenuh hati. Ada sebagian orang di tempat kejadian yang tidak bersedia digabung ke dalam Istana Tianluo, namun ada pula sebagian orang yang sudah menyerah ke Istana Tianluo, seperti Istana Binghuang dan Sekte Zilei. Oleh karena itu, saat ini, mereka dengan tegas mendukung Istana Tianluo dan membangun momentum untuknya. Sebaliknya, fraksi meteorit hanya disambut dengan ejekan dan penghinaan. Sebuah sekte kecil yang baru saja bangkit dan fondasinya belum stabil berani menghadapi Istana Tianluo secara langsung. Mereka seperti mencari kematian. Karena semuanya sudah beres, kompetisi segera dimulai. Kata Pei Yinglong, lalu tiba-tiba berteriak, silakan sambut tetua tertinggi. Apakah saya akan bermain dalam pertarungan pertama ini? Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berjubah putih dengan tatapan abadi terbang keluar dari aula dalam dan mendarat di depan Pei Yinglong. Kalau bukan Chang Cheng, siapa lagi? Tetua Agung, terima kasih atas bantuanmu. Pei Yinglong membungkuk. Demi Istana Tianluo, aku tak punya pilihan selain melakukannya. Chang Cheng tampak acuh tak acuh, menatap Wan Hong dan berkata, Tuan Wan, siapa yang kau kirim untuk bertarung di pertandingan pertama? Kau tidak akan bertarung langsung, kan? Wan Hong terkekeh mendengarnya dan berkata, Senior Chang Cheng sudah lama menjadi kaisar abadi tingkat ketiga. Aku, Wan, hanyalah kaisar abadi tingkat pertama. Beraninya aku melewati batas dan bertarung melawan Senior Chang Cheng. Kau memang punya kesadaran diri. Chang Cheng mencibir, lalu siapa yang akan kau kirim untuk bertarung? Chang Cheng, aku tidak menikmati pertarungan sepenuh hatiku terakhir kali. Bagaimana kalau aku melawanmu sepenuh hatiku kali ini? Saat Lei Ting selesai berbicara, dia terkejut melihat seorang pria bergaun panjang membawa gukin di punggungnya muncul di depan Wan Hong dan menatap mata Chang Cheng. Huo Qijue, kukira kau. Chang Cheng sama sekali tidak terkejut. Malahan, ia mencibir, seolah sudah menduganya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Meskipun kultivasimu meningkat, semangatmu semakin melemah. Bagaimana mungkin kau bisa sampai bekerja untuk Sekte Meteorit? Bukankah kau juga bekerja untuk Istana Tianluo? Huo Qijue tetap tenang dan berkata dengan ekspresi normal. Aku sudah bersama Istana Tianluo sejak awal. Apa hubunganmu dengan Sekte Meteorit? Tanya Chang Cheng sambil melirik Xiao Chen dan berkata, aku mengerti. Apa kau butuh sesuatu dari mereka? Kenapa kau banyak bicara? Sebanyak apapun kau bicara, itu tidak akan mengubah hasil pertandingan hari ini. Kata Huo Qijue acuh tak acuh, kau pasti kalah. Benarkah? Kau bisa mencobanya. Chang Cheng tampak acuh tak acuh dan tak kenal takut. Saingan yang menentukan, pertarungan yang menentukan hari ini. Keduanya saling berpandangan sejenak, lalu mengambil keputusan. Mereka melompat bersamaan dan terbang ke langit. 7 keajaiban pengendalian langit, langit bergerak. Huo Qijue tak lagi ragu, dan Qin Qijue pun bergerak. Suara Qin yang tiba-tiba menggetarkan langit, dan awan-awan di langit pun dipenuhi kegilaan. Suara piano seperti ini. Mungkinkah dialah yang membantu Wan Hong mencapai tingkat kaisar abadi? Semua orang yang hadir terkejut dan bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Huo Qijue, jadi mudah bagi mereka untuk teringat pada Kaisar Qin yang misterius di Sekte Meteorit ketika Wan Hong menerobos menjadi kaisar abadi. Pasti dia, Kaisar Qin 7 keajaiban yang legendaris. Hanya dia yang bisa menghasilkan musik Qin yang begitu mendalam dan tak terduga. Kaisar Qin ke-7. Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya? Ini nama yang sangat tua. Konon dia adalah musuh bebuyutan Kaisar abadi Chang Cheng. Keduanya telah bertarung selama bertahun-tahun, dan tak pernah ada pemenang. Wan Hong memang sangat siap, mampu menaklukkan master seperti Kaisar Qijue Qin. Tuan, senior Huo satu level lebih tinggi dari lawannya. Dia pasti akan menang di pertandingan pertama, kan? Tanya Namong Yanran kepada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Chang Cheng juga seorang kaisar abadi tingkat keempat, sama seperti Huo Qijue. Apa? Namong Yanran, Wan Hong dan yang lainnya semuanya terkejut. Chang Cheng adalah kaisar abadi tingkat keempat. Di atas 9 langit, 2 orang kuat akan bertarung, dan tak satu pun dari mereka akan menyerah. Chang Cheng, aku akan memberimu kekalahan hari ini, terima saja. Huo Qijue ingin mengakhiri dendam mereka untuk selamanya, jadi dia memainkan Qijue Qin, dan suara pembunuhan mengguncang langit dan menyebar hingga ribuan mil. Kekuatan kaisar abadi tingkat keempat ditampilkan sepenuhnya. Namun,
Chang Cheng menanggapi dengan dingin, bahkan sedikit nada menghina muncul di sudut mulutnya. Huo Qijue, kamu terlalu sombong. Kamulah yang akan kalah hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Chang Cheng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan auranya meledak seketika, tumbuh ke tingkat ekstrim, dan sebenarnya sedikit lebih unggul dari Huo Qijue. Kaisar abadi tingkat keempat, kamu. Huo Qijue terkejut. Terakhir kali mereka bertemu, Chang Cheng hanya berada di level ketiga Kaisar Abadi. Bagaimana dia bisa mencapai level keempat Kaisar Abadi hanya dalam beberapa bulan? Dalam momen kejutan dan keraguan, gerakannya melambat sesaat, dan kekuatan suara piano melemah 3 poin. Di sisi lain, Chang Cheng kuat dan mengejutkan musuh. Pedang itu tidak punya nama. Dengan gerakan yang mengejutkan, tekanan pedang yang mengerikan menyapu musik piano dan tiba-tiba menyerang Huo Qijue. Peng! Huo Qijue langsung terluka, ia dan sitarnya terpental keluar, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Indah sekali! Teriak Pei Yinglong kegirangan saat melihat ini. Penatua tertinggi sungguh sakti. Dia mengalahkannya dalam sekali serang. Tuan Huo, Namong Yanran dan Wan Hong sangat khawatir. Saya pikir saya pasti akan memenangkan permainan pertama dan membuktikan otoritas saya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Chang Cheng juga seorang kaisar abadi tingkat keempat, dan dia sempat mengalihkan perhatian Huo Qijue, dan tiba-tiba melukai Huo Qijue dengan serius. Ini tidak bagus. Huo Qijue, bahkan jika aku berhasil mencapai tingkat keempat kaisar abadi, aku mungkin tidak akan mampu mengalahkanmu. Tapi kau terluka sekarang dan tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu. Ini saat yang tepat untuk mengalahkanmu. Chang Cheng benar-benar mengabaikan kode moral dunia seni bela diri. Ia memanfaatkan cedera serius Huo Qijue dan menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Pedang ilahi tidak punya jalan. Energi pedang berwarna darah meledak dengan suara berdentang, dan mengandung kekuatan yang tak terduga dan misterius, menyebabkan langit dan bumi ditutupi lapisan merah darah, membuat orang merasa seolah-olah berada di api penyucian. Chang Cheng, ini sama sekali bukan kekuatanmu. Huo Qijue tiba-tiba mengerti bahwa alasan mengapa Chang Cheng mampu menerobos ke tingkat keempat Kaisar Abadi adalah karena ia menerima semacam kekuatan eksternal, dan itu bukan terobosan normal. Memangnya kenapa kalau iya, memangnya kenapa kalau tidak? Aku cuma tahu 4 kata, pemenang adalah raja, pecundang adalah bandit. Chang Cheng mencibir, dan energi pedang berwarna darah merobek ruang dan datang dengan cara yang sangat besar. Huo Qijue menggertakkan giginya, memainkan Qijuekin dengan susah payah, dan berusaha sekuat tenaga. 7 penguasaan surgawi, langit dan bumi adalah pedang. Mengaktifkan jurus pamungkas secara paksa, meskipun menggunakan semua benda di alam sebagai pedang, sangatlah kuat, tetapi pada akhirnya kekurangan stamina. Saat bersentuhan dengan energi pedang berwarna darah, ia hancur dalam sekejap. Peng! Huo Qijue terluka parah lagi, dan tubuhnya terlempar ratusan kaki seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh ke tanah. Dalam pertempuran pertama, Huo Qijue dikalahkan. Bab 888. Huo Qijue kalah. Setelah kalah bahkan dalam pertempuran pertama, apa yang bisa Wan Hong gunakan untuk melawan istana Tianluo? Huo Qijue seharusnya menjadi kartu truf Wan Hong, kan? Apakah ada ahli lain yang bisa diundang Wan Hong? Menurutku, tidak ada gunanya menyewa ahli. Belum lagi bakat-bakat terpendam di istana Tianluo, siapa yang bisa menandingi kepala istana tua yang baru saja mencapai tingkat ke-7 Kaisar Abadi? Ya, bisakah Wan Hong masih memanggil Kaisar Abadi tingkat 7? Sejak awal, hasil duel ini sudah menegangkan. Kekalahan Huo Qijue mengejutkan banyak orang dan membuat banyak orang mencibirnya. Menurut pendapat mereka, Chang Cheng, yang dikirim oleh Istana Tianluo dalam pertempuran pertama, hanyalah seorang pejuang tingkat menengah Istana Tianluo, sementara Huo Qijue, yang dikirim oleh Wan Hong, sudah merupakan pejuang tingkat atas. Meski begitu, Wan Hong tetap kalah. Apakah ada ketegangan tentang hasil akhirnya? Huo Qijue, akhirnya aku mengalahkanmu hari ini, apa kau yakin? Chang Cheng menatap Huo Qijue dengan sikap seorang pemenang. Dalam duel yang menentukan itu, ia akhirnya muncul sebagai pemenang, yang mau tidak mau membuatnya merasa agak puas diri. Aku tidak bisa berkomentar apa-apa tentang kekalahanmu. Tapi kau, Istana Tianluo, ditakdirkan untuk kalah hari ini. Tidak ada peluang untuk menang. Huo Qijue membetulkan postur tubuhnya dan meletakkan Qijuekin kembali di punggungnya. Kemenangan atau kekalahan tampaknya tidak membuatnya patah semangat, dan bahkan tidak berdampak sedikit pun padanya. Mendengar ini, Chang Cheng tak hanya tak percaya, tetapi malah mencibir berulang kali, kau kalah, kau hanya bisa membanggakan diri dengan kata-katamu. Kau bahkan telah mengalahkan yang terkuat. Apakah Sekte Meteorit masih punya kekuatan tempur untuk ditunjukkan? Siapa bilang aku petarung terkuat di Sekte Meteorit? Huo Qijue menggelengkan kepalanya acuh tak acuh. Lihat pertarungan pertamaku, dan kau akan tahu aku hanyalah pion. Chang Cheng mengerutkan kening mendengarnya. Selain kamu, siapa lagi yang ada di Sekte Meteorit? Aku hanya bisa bilang bahwa bukan aku yang memainkan piano hari itu dan membantu pemimpin Sekte Wan menerobos ke tingkat Kaisar Abadi. Kata-kata Huo Qijue mengejutkan. Bukankah dia adalah Kaisar Qin yang membantu Wan Hong selamat dari malapetaka menjadi Kaisar Abadi? Siapakah itu? Huo Qijue mengabaikan keraguan semua orang dan langsung berjalan ke arah Xiao Chen, sambil berkata dengan malu, maaf, aku mempermalukanmu. Meskipun tidak terduga, itu tidak berbahaya.
Kata Xiao Chen dengan tenang, jangan dimasukkan ke hati. Sejujurnya, Xiao Chen tidak pernah menyangka Huo Qijue akan kalah. Namun kali ini, Huo Qijue bukanlah tokoh utamanya. Kekalahannya masih dalam batas yang dapat diterima. Meskipun aku bisa menerima kekalahan pertama, aku harus mengubah strategiku lain kali. Saat Xiao Chen berbicara, sosoknya melintas dan muncul di depan, menghadap Pei Yinglong dan Chang Cheng. Kaisar Xiaodan, apa yang sedang kau lakukan? Pei Yinglong bertanya sambil tersenyum, apakah kau begitu marah sampai ingin ikut berperang sendiri? Perlu saya tegaskan sebelumnya, pertempuran ini soal hidup atau mati. Kalau kalian tidak sengaja terbunuh dalam pertempuran, jangan salahkan kami karena tidak memperingatkan kalian. Chang Cheng menatap Xiao Chen dengan dingin. Sebenarnya, dia ingin Xiao Chen turun ke lapangan. Kalau begitu, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan langsung membunuh Xiao Chen untuk menghilangkan masalah selamanya. Dia baru saja berniat membunuh Huo Qijue, tetapi bagaimanapun juga, Huo Qijue adalah kaisar abadi tingkat keempat, dan tidak realistis baginya untuk membunuhnya, jadi dia akhirnya menyerah. Hidup atau mati. Aturan yang sangat menggiurkan. Kata Xiao Chen dengan tenang, tapi kalau kau ingin melawanku, kau tidak cukup memenuhi syarat. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat Xiao Chen menangkupkan kedua tangannya dan menggunakan sihir hantu, dan kekuatannya yang aneh dan tak terduga menyapu seluruh area. Klik. Kehampaan itu retak, dan sebuah sarkofagus yang tampaknya berasal dari kedalaman neraka tiba-tiba muncul, membawa kejutan yang tak tertandingi bagi orang-orang. Apa itu? Semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Wan Hong, Namong Yanran, Huo Qijue dan yang lainnya menunjukkan ekspresi luar biasa dan menatap sarkofagus dengan saksama. Mereka juga mengira Xiao Chen akan naik panggung sendiri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Xiao Chen memanggil sarkofagus yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah sarkofagus. Mungkinkah ada orang yang tinggal di dalamnya? Mengapa aku merasakan firasat buruk? Bukan pertanda buruk, melainkan rasa takjub yang terpancar dari lubuk jiwaku, seolah-olah isi sarkofagus itu adalah tabu yang tak bisa dilanggar. Ya, itulah perasaannya. Perasaan berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan muncul, dan semua orang yang hadir merasa tidak nyaman. Namun pada saat yang sama, orang-orang ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam sarkofagus. Kaisar Xiaodan, apa yang ingin kau lakukan dengan memanggil peti mati? Tanya Pei Yinglong dengan suara berat. Bagaimana menurutmu? Xiao Chen tidak menanggapi secara langsung. Namun pada saat itu, sarkofagus itu tiba-tiba berdiri secara otomatis, tutupnya terjatuh, dan sesosok luar biasa muncul dengan dingin. Meski matanya sedikit terpejam dan dia tidak bernapas, kesombongannya tampak jelas, seolah-olah langit dan bumi takluk pada posturnya. Meskipun tidak ada pelepasan tekanan kuat yang disengaja, orang-orang tidak dapat menahan gemetar dalam hati mereka begitu mereka melihatnya dari jauh, seolah-olah mereka telah menghujat para dewa dan melanggar tabu. Itu benar-benar manusia, kata seseorang dengan suara gemetar. Dia jelas-jelas orang mati, bahkan tidak bernapas, jadi mengapa dia begitu menakutkan? Ya, melihatnya saja membuatku merasakan tekanan yang luar biasa. Bahkan lebih mengerikan daripada tekanan yang dilepaskan oleh Kaisar Abadi tingkat 6. Untungnya cuma mayat. Kalau masih hidup, aku jadi penasaran seberapa kuatnya dia. Menurutku, itu mungkin bukan mayat, kan? Kalau tidak, untuk apa Kaisar Xiao dan memanggilnya? Mustahil. Bukankah sulit membedakan yang hidup dan yang mati? Orang ini tidak bernapas, jantungnya tidak berdetak, seolah-olah dia bahkan tidak punya jiwa. Dia hanya cangkang kosong. Mustahil dia masih hidup. Pei Yinglong dan Chang Cheng memandang pemilik sarkofagus yang muncul, dan mereka merasa takut tak dapat dijelaskan. Namun tak lama kemudian, mereka menekan rasa takut mereka dan bertanya lagi, Kaisar Xiaodan, apa sebenarnya maksudmu? Mengapa kau membawa mayat ke sini? Karena, ini adalah lawanmu di ronde kedua. Xiao Chen berjalan ringan ke sisi sarkofagus dan menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh. Apa? Apa dia masih hidup? Tanya Chang Cheng kaget. Tentu saja. Jawab Xiao Chen tegas, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, cukup basa-basinya, ronde kedua sudah dimulai. Apa kau yakin masih ingin bertarung? Chang Cheng tampak serius saat mendengar ini. Perasaan tertekan yang dibawa oleh pemilik sarkofagus itu terlalu kuat. Jika dia masih hidup, betapa mengerikannya dia sebagai lawan. Xiao Chen dan Wan Hong berani menantang Istana Tianluo, jadi mereka pasti siap. Selain Huo Qijue, mereka sebenarnya punya metode ini. Di babak kedua, saya akan tetap bermain. Chang Cheng tiba-tiba berkata setelah hening sejenak. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan pemilik sarkofagus itu, tapi setidaknya dia bisa mengukur kekuatan pemiliknya terlebih dahulu, dan mungkin menguras sebagian kekuatan fisiknya. Masih banyak master di Istana Tianluo yang belum muncul. Tidak mudah bagi Xiao Chen untuk kembali sepenuhnya hanya dengan mayat. Baiklah, kalau begitu ronde kedua dimulai. Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, lalu mundur dan meninggalkan lingkaran pertempuran. Pada saat ini, pemilik sarkofagus tampaknya telah menerima beberapa instruksi, dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Meski tatapan matanya kosong dan tak bernyawa, bagaikan orang mati sungguhan, tatapannya tertuju pada Chang Cheng di depannya, menganggapnya sebagai satu-satunya mangsa. Bab 889.
Meskipun Chang Cheng gemetar di dalam, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, membuka wilayah Kaisar Abadi, dan menempatkan dirinya pada posisi yang tak terkalahkan. Ia bermaksud melakukan gerakan uji coba, dan jika situasinya tidak tepat, ia akan segera mundur dan mengakui kekalahan. Pedang ilahi tidak punya jalan. Dengan keahliannya yang unik dan dipadukan dengan kekuatan iblis yang aneh, Chang Cheng sekali lagi menampilkan energi pedang berwarna darah. Aura iblis berwarna darah yang besar memenuhi langit dan menyelimuti pemilik sarkofagus tersebut. Membunuh. Memanggil. Saat pemilik sarkofagus itu terkepung seluruhnya, tenaga pedang berwarna darah itu tak terbendung dan memukau, langsung menyerang titik-titik vital pemilik sarkofagus itu. Dentang. Suatu pemandangan yang mengejutkan. Energi pedang berwarna darah menghantam pemilik sarkofagus, tetapi bagai telur yang menghantam batu. Tak hanya gagal melukai pemilik sarkofagus itu pun hancur berkeping-keping akibat gaya hentakan. Bagaimana mungkin? Hanya mengandalkan kekuatan fisik. Chang Cheng tidak dapat mempercayainya. Gerakan sebelumnya telah melukai Huo Qijue dengan parah, tetapi sekarang tidak dapat melukai pemilik sarkofagus sama sekali. Ah! Tiba-tiba, pemilik sarkofagus yang selama ini tenang, tersulut emosi dan meraung panjang ke angkasa. Tekanan dahsyat menyapu area tersebut, membelah langit dan bumi. Tidak bagus. Chang Cheng menyadari bahwa ia telah membuat marah pemilik sarkofagus dan segera mundur karena takut. Dia mengalahkan Huo Qijue dan memberikan kontribusi besar bagi istana Tianluo. Dia tidak seharusnya berhadapan dengan lawan seperti itu lagi. Aku menyerah, aku menyerah. Chang Cheng mundur sambil berteriak. Namun, ketika Dewa Kematian menyerang, tak seorang pun dapat lolos dari takdir yang telah ditentukannya. Hampir seperti teleportasi, pemilik sarkofagus tiba-tiba muncul di belakang Chang Cheng dan meninjunya dengan pukulan dingin. Tidak ada yang istimewa, terlihat biasa saja. Namun pukulan inilah yang mengabaikan alam Kaisar Abadi Chang Cheng, langsung menghancurkan pertahanan Chang Cheng, dan langsung mengenai tubuhnya. Engah! Kaisar Abadi menangis darah, yang menginfeksi langit. Segera setelah itu, di hadapan tatapan semua orang yang ketakutan dan tak percaya, Chang Cheng tertusuk sebuah pukulan dan kehilangan nyawanya seketika. Sebelum dia sempat berteriak, seorang Kaisar Abadi tingkat 4 terbunuh oleh satu pukulan. Tetua Chang Cheng sudah meninggal. Meninggal. Ini tidak mungkin benar, kan? Sepertinya dia benar-benar mati. Syair Dao Kaisar Abadi telah lenyap. Tak ada jejak napas yang tersisa. Aku tak bisa merasakan apapun. Menyadari bahwa pemandangan di depan mata mereka bukanlah ilusi tetapi kenyataan, orang-orang menjadi makin takut dan khawatir. Pukulan macam apa itu? Mengabaikan wilayah dan melanggar aturan, apapun yang disentuhnya akan musnah dan menjadi abu. Bagaimana bisa ada makhluk sekuat itu di dunia ini? Faktanya, belum lagi yang lain, bahkan orang-orang dari Sekte Meteorit dan Danta sama-sama ketakutan. Guru membunuh Kaisar Abadi tingkat 4 dengan satu pukulan. Di mana dia menemukan mayat ini? Namong Yanran merasakan emosi campur aduk antara gembira dan khawatir. Kabar baiknya, tentu saja, mereka memenangkan pertempuran. Yang membuatku khawatir adalah apakah mayat sekuat itu dapat dikendalikan terus-menerus. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, itu bukan hal yang bisa dianggap main-main. Namun, kekhawatirannya jelas tidak perlu. Setelah pemilik sarkofagus membunuh Chang Cheng dengan satu pukulan, dia kembali tenang dan berdiri di sana tak bergerak, seperti mayat sungguhan, tanpa jejak aura dominasi. Kita menang satu ronde, kan? Tanya Xiao Chen di saat yang tepat. Mau langsung lanjut ke ronde ketiga. Tetua Agung. Pei Yinglong menatap kosong ke arah Chang Cheng yang terbunuh, seolah-olah dia baru saja sadar kembali. Membunuh Kaisar Abadi tingkat keempat dengan satu pukulan, apa artinya? Aku takut bahkan penguasa Istana Tua yang berhasil mencapai tingkat ketujuh Kaisar Abadi mungkin tidak dapat melakukannya. Di aula dalam Istana Tianluo, Qin Tianhe masih mendiskusikan rencana lanjutan dengan beberapa utusan misterius. Kita tinggalkan dulu penyatuan alam abadi Beiqiong. Sekarang, kita harus fokus menangani Xiao Chen dan Sekte Meteorit. Seperti dugaanku, bocah ini datang untuk membuat masalah. Dia benar-benar ingin Wan Hong menjadi rekan penguasa alam abadi Beiqiong. Kenaifannya sungguh menggelikan. Di Sekte Meteorit yang kecil, hanya Huo Qijue yang memiliki sedikit kekuatan, tetapi Chang Cheng, yang telah disempurnakan oleh metode rahasia ibu kota ilahi, lebih dari cukup untuk menghadapinya. Dia tidak perlu ditakuti. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat apakah Xiao Chen punya rencana cadangan. Kalau tidak, kita pastikan dia tidak akan pernah kembali hari ini. Tepat ketika Qin Tianhe berdiskusi dengan beberapa orang lainnya. Tiba-tiba, aura kuat terdengar menyapu dari luar. Qin Tianhe hanya mengerutkan kening, sedikit terkejut. Keempat utusan dari ibu kota ilahi merasa ngeri dan takut. Bagaimana mungkin aura ini? Qin Tianhe memperhatikan bahwa keempat orang itu tampak tidak senang dan bertanya, "Empat utusan, apa yang terjadi?" "Itu napas raja klan kita," kata seorang utusan terhormat dengan nada serius. "Raja Surgawi?" Tanya Qin Tianhe heran, apakah statusnya lebih tinggi dari keempat utusan itu? "Jangan konyol. Raja Surgawi adalah gelar tertinggi klan kita," kata utusan lain dengan sungguh-sungguh. "Kita punya 6 Raja Surgawi di klan kita. 3 di antaranya sedang menjalani retret hidup mati, dan 3 lainnya sedang menjalankan misi di alam iblis, alam setan, dan dunia bawah. Mustahil mereka ada di sini."
Tapi ada apa dengan aura ini? Meitu, kau salah. Bukan hanya 6 Raja Surgawi di suku kita, tapi 7. Seorang utusan pendiam tiba-tiba berbicara. 7. Utusan bernama Meitu itu terkejut, lalu seolah teringat sesuatu dan bertanya dengan kaget, apakah kau sedang membicarakan Raja Surgawi pembunuh dewa yang menghilang selama ratusan ribu tahun? Aura ini benar-benar berbeda dari 6 Raja Surgawi yang kita kenal. Itu pasti Raja Surgawi pembunuh dewa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi bukankah tablet jiwa Raja Surgawi pembunuh dewa telah hancur? Bukankah ini berarti dia meninggal ratusan ribu tahun yang lalu? Yah, masalah ini mencurigakan. Sebaiknya kita amati dulu. Kepala Istana Qin, kami butuh bantuanmu. Yang mulia, jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda punya instruksi. Kata Qin Tianhe dengan hormat. Di luar Istana Tianluo, kekuatan pembunuh dewa sangat mengerikan. Kartu truf Xiao Chen terlalu tak terduga dan terlalu kuat. Dengan satu gerakan, dia langsung membunuh Kaisar Abadi tingkat keempat, dan Pei Yinglong begitu ketakutan hingga dia tidak bisa berkata-kata. Kenapa aku merasa Xiao Chen akan menekan Istana Tianluo? Mungkinkah Wan Hong benar-benar menjadi rekan penguasa alam abadi Baiqiong? Siapa sangka Kaisar Xiao Dan punya kartu truf seperti itu? Berani-beraninya mereka memprovokasi Istana Tianluo. Mereka memang tak kenal takut. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan sekarang. Tuan Lama Istana Tianluo belum muncul. Bicaralah tentang Cao Cao dan dia akan muncul. Tepat ketika Pei Yinglong kebingungan, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh kuat terbang keluar dari aula dalam, mendarat di depan Pei Yinglong dan berhadapan dengan Xiao Chen. Kaisar Xiao Dan, aku Qin Tianhe, dan aku sudah lama mengagumimu. Qin Tianhe mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Chen. Kaisar Abadi tingkat 7. Xiao Chen dengan santai menatap Qin Tianhe dan bertanya dengan tenang, apakah kamu penguasa nomor 1 Istana Tianluo? Aku tidak pantas menerimanya. Kata Qin Tianhe sopan. Terlalu rendah hati hanya akan membuatmu terlihat munafik. Xiao Chen berkata dengan tenang, apakah kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran ketiga secara langsung? Qin Tianhe tidak marah setelah mendengar ini. Ia melirik pembunuh dewa, entah sengaja atau tidak, dan berkata, boneka yang dipanggil Kaisar Xiao Dan terlalu kuat. Aku khawatir peluangku untuk menang sendirian sangat kecil, jadi aku punya permintaan. Bab 890. Tuan Istana Qin benar-benar mengakui kekalahannya. Semua orang merasa luar biasa. Qin Tianhe berhasil mencapai tingkat ke-7 Kaisar Abadi dan langsung mengumumkannya kepada dunia, menunjukkan ambisi Istana Tianluo. Terlihat bahwa ia yakin tak ada tandingannya di alam abadi Baiqiong. Akan tetapi, kini, menghadapi pembunuh dewa yang dipanggil oleh Xiao Chen, dia jelas mengakui kekalahan dan mengakui bahwa dirinya lebih rendah darinya. Mungkinkah Istana Tianluo benar-benar mungkin ditekan oleh sekte meteorit yang tiba-tiba muncul, dan Wan Hong atau Xiao Chen akan menjadi penguasa bersama alam abadi Baiqiong? Bisakah kita benar-benar menang? Secercah harapan tiba-tiba muncul di hati Master Istana Ice Phoenix. Jika Xiao Chen bisa menekan Istana Tianluo, dia lebih suka mendukung Xiao Chen dalam menyatukan alam abadi Baiqiong. Dengan begitu, Istana Ice Phoenix mungkin jauh lebih kuat daripada tunduk pada Istana Tianluo. Dia bukan satu-satunya yang berpikiran seperti ini. Hal yang sama berlaku bagi para pemimpin Sekte Guntur Ungu, Sekte Awan Air, dan sekte lainnya. Istana Tianluo adalah tirani. Menyerah kepada mereka mungkin membawa kedamaian sementara, tetapi Anda mungkin akan dieksploitasi di masa depan. Xiao Chen tampak lebih mudah diajak bicara, dan tidak memiliki niat agresif yang mencolok. Permintaanmu yang tidak masuk akal itu. Ceritakan padaku. Xiao Chen tidak berkomentar dan menatap Qin Tianhe dengan acuh tak acuh. Pertempuran ketiga ini akan berlangsung secara bersamaan antara aku dan para wali kiri dan kananku. Kata Qin Tianhe, jika bonekamu dapat mengalahkan kami bertiga sekaligus, maka Istana Tianluoku akan mengakui kekalahan dan menerimamu, Kaisar Xiao Dan, sebagai pemimpin kami untuk menyatukan alam abadi Baiqiong. Bagaimana caranya? Begitu dia selesai berbicara, dua pria tua tersembunyi muncul di kiri dan kanan Qin Tianhe, keduanya memiliki tingkat kultivasi Kaisar Abadi tingkat kelima. Dua Kaisar Abadi peringkat 5 lagi, seberapa kuat fondasi Istana Tianluo. Semua orang tak kuasa menahan desahan melihat kekuatan Istana Tianluo. Jika bukan karena Xiao Chen, tidak akan ada keraguan bahwa Istana Tianluo akan menyatukan alam abadi Baiqiong. Sekarang tergantung pada apakah pemilik sarkofagus dapat menghentikan Qin Tianhe dan dua pengawal Kaisar Abadi tingkat kelima. Kurasa aku tidak punya pilihan selain setuju, kan? Kata Xiao Chen tenang. Kalau aku tidak bisa meyakinkanmu, aku tidak akan bisa duduk dengan aman di singgasana pemimpin Baiqiong. Haha. Kaisar Xiao Dan begitu percaya diri, kalau begitu Qin akan menunggu dan melihat. Kata Qin Tianhe sambil tersenyum paksa. Silakan masuk. Xiao Chen minggir. Tiba-tiba, sang pembunuh dewa membuka matanya lagi dan menatap tajam ke arah Qin Tianhe dan dua orang lainnya. Jangan ceroboh, bertindak bersama-sama. Qin Tianhe memberi isyarat kepada pengawal kiri dan kanannya. Keduanya mengangguk tanda mengerti secara diam-diam. Jaring. Ketiganya segera membentuk serangan penjepit, menggunakan formasi legendaris Istana Tianluo untuk mengepung pembunuh dewa. Dalam sekejap, kekuatan kontraksi ruang yang mengerikan terus menekan sang pembunuh dewa.
Jika itu adalah tubuh fisik seorang kaisar abadi biasa, niscaya ia akan hancur dalam sekejap oleh tekanan ruang. Akan tetapi, sang pembunuh dewa berada di tengah-tengah ruang yang sempit itu, tetapi dia tampaknya tidak merasakan apapun. Tidak peduli seberapa kuat tekanan spasial, sulit untuk menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Tubuh yang menyimpang. Fisik macam apa ini? Para penjaga di kedua sisi istana Tianluo tampak ngeri. Mereka, Qin Tianhe, dan dua lainnya adalah tim yang mahir menggunakan berbagai formasi untuk serangan gabungan. Mereka terkenal di dunia peri bertahun-tahun yang lalu. Konon katanya mustahil bagi seorang raja abadi untuk mengalahkan seorang kaisar abadi, namun saat mereka bertiga masih menjadi raja abadi, mereka pernah bersatu untuk melawan kaisar abadi dan tidak pernah kalah. Sekarang, keduanya telah mencapai tingkat kelima kaisar abadi, dan Qin Tianhe bahkan telah mencapai tingkat ketujuh kaisar abadi. Dengan serangan gabungan ketiganya, bahkan kaisar abadi tingkat 8 kemungkinan akan menderita kekalahan. Namun, sang pembunuh dewa tidak melakukan apa-apa dan menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan itu, tetapi ia tidak terluka sama sekali. Sungguh keterlaluan. Apakah ini Raja Surgawi yang kuat dari ibu kota ilahi? Qin Tianhe juga terkejut. Karena dia telah berkomunikasi dengan keempat utusan itu, dia tahu bahwa lempeng jiwa pembunuh dewa telah rusak, yang berarti lempeng itu telah mati. Dengan kata lain, pada saat ini, sang pembunuh dewa sepenuhnya merupakan boneka yang dikendalikan, yang hanya memiliki kekuatan fisik. Jika tubuh fisik begitu kuat, sulit dibayangkan betapa kuatnya dia saat masih hidup. Yang lebih mengerikan lagi adalah para dewa memiliki 6 raja yang masih hidup, yang masing-masing sama kuatnya dengan pembunuh dewa, atau bahkan lebih hebat darinya. Lagi pula, sang pembunuh dewa telah tumbang ratusan ribu tahun yang lalu, sedangkan keenam lainnya masih hidup hingga sekarang. Setelah sekian lama, meskipun tidak ada terobosan besar, pasti ada kemajuan. Dengan bantuan para dewa, mengapa khawatir tujuan besar kita tidak tercapai? Alam abadi Baekhyong hanyalah titik awal. Di masa depan, bersaing untuk supremasi di alam abadi tidak akan menjadi masalah. Qin Tianhe berpikir begitu, hatinya penuh kegembiraan, dan dia berteriak kepada para penjaga di kedua sisi, jangan menahan diri, menang dengan satu gerakan. Bagus. Para penjaga di kedua belah pihak memahami dan memperlihatkan kekuatan magis mereka yang luar biasa pada saat yang sama. Akhir dunia, bulan Qianqiu. Galaksi mengguncang 9 debu. Dengan kata-kata yang mengejutkan itu, penjaga kiri berubah menjadi bulan yang terang benderang, penjaga kanan berubah menjadi langit penuh bintang, dan ruang angkasa di sekitarnya berubah menjadi alam semesta yang tak berujung. Dalam sekejap, waktu dan ruang berubah, pemandangan berubah drastis, dan semua orang merasa seolah-olah berada di alam semesta yang luas, merasakan kekuatan yang misterius dan dahsyat. Matahari muncul di alam semesta. Qin Tianhe memanfaatkan situasi tersebut dan ikut bermain, mengubah dirinya menjadi matahari yang menyala-nyala, terus-menerus melepaskan energi panas yang tampaknya mampu membakar segalanya. Di alam semesta, cahaya matahari, bulan, dan bintang berkumpul bersama untuk membentuk formasi paling utama di dunia. Susunan ajaib fotolistrik 3 arah. Dengan kata-kata yang dahsyat, 3 sinar kekuatan cahaya yang paling dahsyat melesat langsung ke arah sang pembunuh dewa, seakan-akan hendak menghancurkan tubuh yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Peng! Kekuatan 3 cahaya dan tubuh dewa bertabrakan dengan hebat, dan mereka pun menemui jalan buntu untuk beberapa saat, tidak ada pihak yang menyerah. Kau benar-benar mengembangkan kekuatan 3 cahaya. Xiao Chen sedikit terkejut saat melihat Qin Tianhe dan 2 orang lainnya menggunakan Trilight Demonic Array. Kekuatan 3 cahaya merupakan salah satu kekuatan tertinggi di dunia, yang melambangkan asal mula waktu, ruang, dan segala sesuatu. Sungguh patut dipuji bahwa Qin Tianhe dan 2 orang lainnya mampu mempraktikkan jurus gabungan ini. Namun, dapatkah kekuatan ketiga lampu tersebut dikontrol dengan mudah? Percuma saja kalau bentuknya mirip tapi jiwanya tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, seakan memberi pertanda bahwa pertempuran ini sudah pasti akan berakhir. Seperti yang diduga, susunan sihir fotovoltaik 3 arah Qin Tianhe hanya sedikit menahan pembunuh dewa. Setelah beberapa saat, naluri pembunuh dewa terbangun dan tubuhnya bergetar hebat. Peng! Kekuatan ketiga cahaya itu langsung terguncang, dan sulit untuk melukai tubuh dewa itu sedikitpun. Segera setelah itu, sang pembunuh dewa melancarkan pukulan biasa lainnya ke arah alam semesta. Ledakan! Klik! Peng! Karena tidak mampu menahan kekuatan pukulan itu, pemandangan alam semesta runtuh, dan Qin Tianhe serta 2 orang lainnya yang telah berubah menjadi matahari, bulan, dan bintang juga terguncang hingga keluar dari wujud asli mereka, semuanya menyemburkan darah dan terlempar keluar. Bagaimana bisa begitu kuat? Tidak ada cara untuk mengalahkan mereka. Cedera fisik yang dialami Qin Tianhe dan 2 orang lainnya jauh lebih kecil dibanding keterkejutan yang mereka rasakan di hati mereka. Untungnya, pembunuh dewa baru saja meninju ruang itu, pertama-tama menghancurkan formasi dan kemudian melukai mereka. Kalau saja Jagat Slayer meninju mereka langsung dari awal, aku takut nasib mereka akan sama dengan Chang Cheng. Kaisar Xiaodan, kami menyerah. Qin Tianhe takut terjadi kecelakaan dan buru-buru berteriak pada Xiao Chen. Menyerah begitu cepat? Tanya Xiao Chen dengan tenang, tahukah kamu apa arti menyerah? Tentu saja. Qin Tianhe memaksakan senyum dan berkata, mulai sekarang, Kaisar Xiaodan adalah rekan penguasa alam abadi Baekhyong, dan istana Tianluo adalah pengikutnya. Bersambung.